Hai, jumpa lagi di Matematika Wajib untuk kelas 12, di mana kita sedang mempelajari kedudukan garis pada bidang. Sebelum kita mempelajarinya lebih jauh, jangan lupa klik subscribe di channel Sang Motoropi ini ya. Oke, kita lanjutkan kepada materi kita, yaitu kedudukan garis terhadap bidang. Konsep dasar daripada garis terhadap bidang itu dinyatakan seperti ini. Sebuah garis dapat terletak pada sebuah bidang, dapat memotong ataupun menembus sebuah bidang, atau juga bisa dikatakan dia sejajar dengan sebuah bidang. Nah, yang pertama bisa dikatakan sebuah garis terletak pada bidang jika setiap titik yang dilalui oleh garis terletak pada bidang itu. Jika garis G terletak pada bidang V, ya, bagian bawah ini, maka dapat dikatakan bahwa bidang V itu melalui garis G, ya. Karena garis G-nya terletak pada bidang V. Dengan demikian, garis G itu bisa kita nyatakan tadi, pertama dia terletak di bidang V, gitu ya. Kemudian kedua, garis H tidak terletak pada bidang V, ya. Kenapa? Garis H itu yang mana? Ini, garis H ya. Garis H tidak terletak pada bidang V. Memang, kenapa? Karena pernyataan yang ketiga, garis H itu terletak pada bidang W, ya, bidang yang berbeda. Oke, itu konsep yang pertama. Contohnya misalnya seperti ini. Kita punya kubus ABCDEFGH, maka yang dinyatakan rusuk AB itu terletak pada bidang ABCD, ya. Kalau ini kita kasih nama dulu ABCD EFGH. Nah, kawan-kawan, jangan lupa pemberian nama ya pada titik-titik sudut itu sangat berpengaruh sekali ya, jangan sampai tertukar ataupun salah menuliskan. Nah, yang pertama kita kembali pada soal rusuk AB terletak pada bidang ABCD. Nah, bidang ABCD itu berarti bidang alas ya, bagian bawah. Nah, ini ya, ini A B-nya di bawah sini. Kemudian diagonal sisi BG terletak pada bidang BCGF. Diagonal sisi BG, ini ya, BG terletak pada bidang BCGF. Nah, betulkah BCGF? Nah, ini ya, BCGF ya, benar ya. Kemudian diagonal ruang AG terletak pada bidang ACGE. ACGE, ini ya, menjadi diagonal ruang. Ya, maka AG di sini dia adalah diagonal ruang. Ya, maka AG juga bisa dinyatakan sebagai diagonal ruang terletak pada bidang ACGE, ya. Nah, ini adalah penerapan daripada konsep dasar yang pertama tadi. Kita lanjut ke konsep dasar yang kedua. Konsep dasar yang kedua ini adalah sebuah garis yang memotong atau menembus sebuah bidang jika garis dan bidang hanya memiliki satu persekutuan saja. Titik itu disebut dengan titik tembus, gitu ya. Nah, contohnya pada gambar ini garis G terletak pada bidang W, lalu menembus bidang V pada titik T. Ya, jadi kalau di sini ada garis G ya, kemudian di bidang W, kemudian ada garis maka dia juga menembus bidang V, ya. Anggap T-nya itu belum ada, maka kita bisa tarik garis ya, garis yang ini nih, ini garis baru gitu ya. Kemudian kita bisa melihat satu titik pertemuan ya, namanya titik persekutuan tadi kalau di sini, ini sebagai titik tembusnya. Nah, titik tembus inilah yang nanti menjadi titik persekutuan bersama antara dua bidang ini dan juga dua garisnya. Oke, kita lanjut kepada konsep dasar yang ketiga. Jika garis G memotong bidang V, maka akan terbentuk sebuah sudut antara garis G dengan bidang V. Nah, kita lihat di sini, ini bidangnya, bidang V-nya, kemudian ada garis ya, garis di sini dikatakan garis G ya, dari P ke Q, tarik garis dari atas ke bawah. Kemudian setelah itu kita akan menarik garis dari ujung P ke alas bidang ya. Kemudian menarik lagi ya 90 derajat di sini. Sehingga apa? Sehingga
antara bidang dengan garis itu terbentuklah sebuah sudut ya, dinamakan alfa. Ya, bisa namanya apa saja, di sini kita ambil alfa. Nah, jadi ada satu kategori, misalkan kita punya bidang seperti ini gitu ya. Kita punya garis set seperti ini. Nah, kita tarik garis. Nah, maka jika ini kita tarik garis 90 derajat ya, 90 derajat terhadap bidang, maka dia akan membentuk sudut ya. Garis antara garis dengan bidang ini akan membentuk sudut. Inilah yang disebut dengan alfa ya. Sudutnya dinamakan alfa sekian derajat. Oke, kita lanjut kepada contoh soalnya. Bagaimana contoh soalnya pada konsep dasar yang ini? Misal ABCD FGH itu adalah sebuah balok, kita punya balok. Nah, kemudian tentukan sudut yang dibentuk oleh diagonal ruang AG dengan bidang ABCD. ABCD itu bagian bawah ya, bagian alas. Kemudian diagonal ruang AG. Ini tarik ke atas. Oke. Nah, ini bidang AG-nya. Sama seperti tadi konsepnya, kita tarik ya, atau kita cari mana yang mau kita buat 90 derajat. Oh, dari ujung titik G, berarti bisa dibuat 90 derajat kemana? Ke bawah sini, ke titik C ya. Maka kita bisa menarik garis ya supaya terlihat bidangnya. Maka bidang garis AC itu kita tarik ya sehingga terbentuk 90 derajat. Ya, konsepnya ada di 90 derajat. Jadi mau dari titik ke garis ke bidang, itu semua konsepnya di 90 derajat. Kemudian setelah itu barulah kita akan menentukan mana yang disebut dengan sudut daripada diagonal ruang AG dengan bidang ABCD. Ya, maka yang disebut sudutnya adalah yang ini. Ya, ini adalah garis AG-nya dan di bawah ini adalah garis dari bidangnya. Ya, maka inilah alfa. Kemudian yang kedua adalah misal TABCD adalah limas beraturan. Tentukan sudut yang dibentuk oleh garis TD dengan bidang ABCD. Oke, kita pakai warna lain. Nah, TD ini adalah garis tegak ya, atau sisi tegak. Kemudian ABCD itu adalah alas. Maka seperti tadi, kita akan tarik garis dari paling bawah D ya ke B menjadi diagonal sisi. Nah, kemudian dari titik T tarik garis 90 derajat ke bawah sehingga terbentuk 90 derajat. Kenapa kok 90 derajatnya ada di sini? Karena ini sisi-sisinya miring. Meskipun dinamakan sisi tegak, tapi posisinya dia sebenarnya adalah miring. Maka 90 derajatnya ada di bagian dalam ya, di tengah-tengah. Nah, sehingga kalau ini kita kasih O, maka sudut yang mana? Sudutnya adalah yang ini. Ya, inilah alfa. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjutkan kepada contoh berikutnya. Nah, ini kita punya sebuah balok gitu ya, ABCDFGH. Nah, kemudian ada beberapa pernyataan ya, diperhatikan masing-masing. Yang pertama adalah rusuk-rusuk pada sisi bidang atas itu sejajar dengan alas. Jadi yang atas nih ya itu sejajar dengan alas. Jadi yang atas itu kan EF berarti sejajar dengan AB. Kemudian HG sejajar dengan DC. EH sejajar dengan AD, FG sejajar dengan BC. Nah, itu pernyataan yang pertama. Yang kedua, rusuk-rusuk pada sisi alas sejajar dengan sisi atas. Jadi dikatakan di sini AB ya itu sejajar dengan di atasnya. Ya, sejajar dengan EF ya. Dan itu sudah bisa dinyatakan dengan yang pertama, gitu ya. Kemudian yang C itu rusuk-rusuk pada sisi vertikal bagian depan sejajar dengan sisi vertikal bagian belakang ya. Jadi ABFE ya itu dia sejajar ya. Jadi kalau misalnya saya gambarkan ini bagian depan ini itu sejajar dengan yang bagian belakang ya. Nah, maka itu semuanya bisa dikatakan ya, ini bagian depan kan ya. Ini ABFE, maka dia sama dengan yang bagian belakangnya. Kenapa? Karena pertama dia sejajar ya. Ini kan berarti AB itu sama dengan CD ya, maka dia sejajar juga dengan HG. Ya, begitu juga dengan HG sejajar dengan EF dan sejajar dengan AB.
Nah, oleh sebab itu kita mengatakan mereka masing-masing itu komponennya sejajar. Kemudian C, D, E, F juga bisa dipelajari ya. Ini hanya menyatakan mana yang sejajar ya, kemudian mana yang tegak lurus juga ya. Kalau tegak lurus yang mana? Tegak lurus berarti AE nih ya, AE tegak lurus dengan AD. Maka AE juga tegak lurus dengan AB ya di sini. Nah, oke, kita lanjutkan ke contoh yang berikutnya. Kubus ABCD EFGH garis CH terletak pada bidang. Nah, kita nyatakan bentuk yang sederhana sekali ya, garis CH. C ke H ini adalah diagonal sisi ya. Diagonal sisi dari bidang CDHG ya. CDHG, mana CDHG? Ah, ini ya, opsi C. Ya, dia terletak di bidang itu. Oke, kemudian berikutnya pada balok PQRS TUVW garis PW sejajar dengan bidang. Nah, kita pakai saja gambarnya ya. Di sini PQRS TUVW. Nah, dia bilang garis PW, ini garis PW berarti diagonal sisi di sini ya. Itu sejajar dengan bidang mana? Garis PW itu sejajar dengan bidang, pastinya bidang diagonal, nggak mungkin bidang yang lainnya. Nah, bidang diagonalnya apa? PQVW. Adakah PQVW? PQRS ya. Kalau PQRS dia ada di bagian bawah nih ya, alas, maka dia tidak sejajar. PQUT sejajarkah? Ya, tidak ya. Kemudian QRVU ya, sejajar. Kemudian SRVW ya, tidak sejajar. Kemudian TUVW tidak sejajar juga. Jadi dia sejajar dengan QRVU ya. Oke, kita lanjutkan. Prisma tegak PQRS TUVW ya. Kita beri nama PQRS TUVW merupakan segitiga sembarang. Bidang di bawah ini yang tegak lurus dengan PT ya. Nah, ini PT-nya di sini ya, dia tegak. Bidang di bawah ini yang tegak lurus. Nah, maka jika tegak lurus kita ambil saja 90 derajatnya PQUT ya, dia tidak tegak lurus tapi dia terletak pada. Kemudian kita lanjutkan ke B. PQRS ya, di bawah sini ya, betul ya. Ini dia tegak lurus karena 90 derajat. Oke, jawabannya adalah B. Kemudian kita lanjutkan ke contoh berikutnya. ABCD dia adalah sebuah kubus. Rusuknya 2 cm. Misal alfa adalah sudut yang dibentuk oleh garis AG dengan bidang ABCD. Kita tarik garis AG-nya. Kemudian bidang ABCD di bawah, makanya kita buat putus-putus ya, menyelang. Makanya dikatakan sudut alfa itu yang ini. Ya, ini adalah alfa. Kemudian nilai tangannya berapa? Tangan itu apa sih? Tangan itu kalau ada alfa di sini, maka yang namanya tangan ini misalnya X, Y, Z gitu ya. Maka tangan itu, tangan alfa sama dengan X per Y. Seperti itu. Maka kita bisa lanjutkan ya, dari tangan alfa sama dengan X per Y. Kalau rusuknya di sini 2 cm ya, di sini 2, di sini 2. Berarti AC sama dengan apa? AC itu sama dengan akar dari 2 kuadrat tambah 2 kuadrat. 4 tambah 4 berarti akar 8. Berarti 2 akar 2. Seperti itu ya. Kemudian kita lanjutkan. Kalau misalkan AC sudah dapat ya, ini 2 akar 2, berarti kita punya segitiga yang besar ACG 2, di sini 2 akar 2. Maka AG itu sama dengan akar dari 2 kuadrat ditambah 2 akar 2 kuadrat, maka sama dengan ini 4 ditambah adalah 8, berarti akar 2 akar 12. Akar 12 itu 2 akar
3. Maka jawaban dari AG, ya, ini AG ini sisi miring 2 akar 3. Tadi tangan alfa itu sama dengan apa? Tangan alfa itu sama dengan X per Y. Yang depan, ya, 2, kemudian yang samping 2 akar 2. Kalau kita coret, hasilnya adalah 1 per akar 2, atau bisa kita sederhanakan menjadi setengah akar 2. Nah, 1 per akar 2 kalian buat seperti ini. Di 1 per akar 2 dikali dengan akar 2 per akar 2. 1 kali akar 2, akar 2. Akar 2 kali akar 2 per 2. Ya, berarti setengah akar 2. Jadi jawabannya adalah D, ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di presentasi-presentasi yang lain, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan juga nyalakan loncengnya untuk dapatkan pemberitahuan untuk video pembelajaran yang lainnya. Sampai jumpa, salam brilian.